Hey sob, balik lagi di Garasi TNT. Mobil yang jadi idaman bapak-bapak sekalian, Motuba Toyota, memang masih jadi primadona untuk dirawat. Bisa untuk kendaraan sehari-hari maupun kelangenan sob. Yang nggak tahu kelangenan itu apa, kita bantu cari di Google. Kelangenan artinya celangenan. Iya, bukan dong, malah ditranslate. Nah, ini yang benar. Kelangenan adalah kegemaran atau kesukaan. Contohnya di situ disebutkan kakek memiliki sepasang perkutut. Lah kok sepasang perkututnya? Punya dua dong. Sudahlah. Balik ke topik. Kita akan kasih referensi mobil-mobil klasik Toyota mulai 20 jutaan aja sob. Sikat. Garasi TNT. Capturing otomotif as a user. Yang pertama, ada Corolla DX. Mobil ini adalah generasi keempat dari keluarga Corolla. Mobil ini hadir dengan kode KE70 sejak tahun 80-an. Mobil tahun 80 ini tidak bisa dianggap miring sob, karena mobil ini satu-satunya mobil dengan harga 20 jutaan yang jadi pilihan banyak orang, bahkan banyak pembalap. Karena mobil ini bisa dipakai untuk ngedrift sob, dan dia berpenggerak roda belakang. Karena rata-rata mobil Toyota sekarang sudah menggunakan penggerak roda depan semua, kecuali yang SUV ya. Untuk yang penyuka klasik atau retro, mobil ini cocok banget sob, karena desainnya retro abis. Apalagi kalau direstorasi, calon mertua ente bakalan nanya, tahun berapa deh? Mobilnya om? Bukan, hari lahir Jaka Sembung. Auto ditolak ente sob. Ngomongin fitur, mobil ini belum ada fitur apa-apa sob, kecuali AC. Karena memang mobil tahun segitu masih sangat minim fitur. Untuk mesin, mobil ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder garis 8 katup. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 62 horsepower dan torsinya 97 Nm. Kelebihannya, mesinnya sangat tangguh dan sangat mudah perawatan. Pepatnya melimpah, ada di mana-mana. Dan walaupun mobil ini mobil tua, harga jualnya sangat stabil. Jadi nggak rugi sob kalau beli mobil ini. Tapi kekurangannya, Toyota memang memilih dan memilah dalam memberikan fitur-fitur untuk mobil lamanya, alias pelit sob. Antara lain, mobil ini belum memiliki power window dan belum adanya power steering dan juga minim fitur keselamatan. Untuk konsumsi BBM, nggak bisa dikatakan irit sob untuk mobil saat ini, karena mobil ini 1 liternya bisa untuk mencapai 8 km aja sob dalam kota, dan untuk luar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km. Untuk harga di pasaran sekarang termurah ada di sekitar 15 jutaan sampai 30 jutaan, tergantung kondisi ya sob. Dan untuk pajaknya 600 ribuan. I'm the one who's always sorry the conclusion, even though I offer all of the solutions. Nomor 2, ada Starco atau Starlet kotak. Mobil hatchback atau mobil buntung yang satu ini sangat banyak jumlahnya di Indonesia sob. Mobil yang menjadi idaman para ortu kita ini sangat meledak penjualannya di seantero negeri. Komunitas-komunitas muda saat ini juga sangat banyak untuk sekarang. Sehingga banyak referensi-referensi mobil modif untuk para pecinta Starco atau Starlet kotak. Karena selain desainnya klasik, mobil ini memang banyak fanbase-nya sob. Dan juga karena mesinnya yang terkenal sangat awet dan bandel. Ngomongin fitur, untuk Toyota Starlet kotak ini belum memiliki fitur apa-apa seperti milik DX tadi, cuma ada AC aja sob. Untuk mesinnya, mobil ini menyediakan dua tipe mesin, yaitu 1000 cc dan 1300 cc, dengan sistem suplai bahan bakar masih menggunakan karburator. Jadi sangat simpel banget sob untuk dirawat. Tapi untuk saran aja, kalau mau miara mobil ini, kalau mau beli mobil ini, pilihlah yang 1300 cc. Karena Mimin pernah punya pengalaman sob. Punya mobil yang 1000 cc buat nanjak ke jalur sarangan, isi 4 penumpang, mundur sob. Karena beban mesinnya jadi berat banget kayak beban hidup kita sob. Iya, akhirnya putar balik deh. Tapi meskipun begitu, mobil ini banyak kelebihan sob. Antara lain adalah modelnya klasik, mesinnya sangat bandel, bodinya tebal sob daripada untuk Starlet yang seri terbarunya, gak limbung di kecepatan tinggi, dan juga harga jualnya stabil. Dan pastinya karena ini Toyota, spare part dan bengkelnya murah dan ada di mana-mana sob. Tapi kekurangannya, ya mobil ini masih minim fitur, belum ada power window dan power steering, jadi agak berat sob nyetirnya. Yang ada hanyalah power steering. Jadi makan dulu kalau sebelum nyetir ini. Minim fitur keselamatan dan bodinya yang berat membuat agak kurang responsif di start awal. Untuk BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 12 km sob dalam kota, dan untuk luar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 17 km. Untuk harga sekarang ada di sekitar 20 jutaan sampai 40 jutaan, dan pajaknya murah banget, 600 ribuan. Kayak HP Mito bekas ya sob. Nomor 3 ada Soluna X-Taxi tahun 2001.
Mobil ini memang beda dengan mobil-mobil yang kita bahas sebelumnya, karena mobil ini adalah mobil bekas taksi. Tapi bentuknya sebenarnya dia agak retro sob, karena mengotak. Beda dengan desain-desain sedan zaman sekarang. Bisa dibilang untuk ukuran mobil pelangganan tahunnya agak muda. Dia ada di antara tahun 2000 sampai 2003. Tapi mengapa dia masuk list? Karena memang harganya murah sob, sepantaran dengan harga-harga mobil yang tadi. Dan tahunnya dapat muda. Untuk fiturnya, karena mobil ini bekas taksi sama aja sob, belum ada power window, cuma ada power steering dan juga AC. Untuk tape bawaannya pun nggak ada, tapi biasanya kalau beli bekas udah dibeliin tape sama yang beli sebelumnya sob. Mesinnya, ini adalah paling modern dan paling bagus di antaranya karena sudah injeksi. Mesin Soluna ini adalah 1500 cc 4 silinder garis 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 93 horsepower dan torsinya 124 Nm. Sebuah mesin yang cukup besar untuk membawa mobil yang seringan ini sob, karena mobil ini memang enteng banget. Kelebihannya, mesinnya bandel, spare partnya banyak dan melimpah, bengkelnya ada di mana-mana dan bisa disubstitusi dengan mirip Great Corolla. Dan juga untuk mesin sekelas Great Corolla, dia harganya hanya setengahnya sob. Tapi kekurangannya, handlenya kurang nyaman sob, sebagai efek bodi yang ringan dan juga suspensinya kurang empuk. Dan harga jual kembali lumayan turun. Main BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 12 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 15 km. Untuk harga, sekarang termurah dari sekitar 20 jutaan aja sob, dan pajaknya lumayan mahal sih kalau ini, 1,5 jutaan. Nomor 4, ada Starlet Capsule tahun 90. Ini adalah adiknya Starlet kotak yang tadi sob. Banyak orang menyebutnya ini adalah Starlet Capsule. Di tahun itu banyak merek-merek kapsul bermunculan, seperti Starlet Capsule dan juga Kijang Capsule. Semua pakai kapsul pokoknya. Mobil ini lahir tahun 91, tujuannya untuk menggantikan Starlet kotak. Namun mobil ini masih kalah peredarannya dibanding dengan Starlet kotak waktu itu sob. Karena banyak pecinta Starlet kotak yang tidak mudah berpindah hati. Konon katanya, karena mobil ini bodinya lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan Starlet kotak. Tapi ya, memang demikian. Mobil ini terkenal tidak sepenuhnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Akan tetapi, selain itu, Starlet Capsule ini juga sudah memiliki beberapa perbaikan. Di antaranya adalah soal fitur sob. Sudah ada power window, power steering, AC dan juga central door lock. Semua ori bawaan dari pabrik. Jadi tidak perlu modif untuk tambahan additional fitur-fitur itu. Untuk mesin yang dibawa, ada update untuk yang ini sob, yaitu mobil ini memiliki 3 varian mesin, yaitu 1000cc, 1300cc, dan juga versi turbo. Nah, yang kita bahas adalah yang 1300cc ya sob. Untuk yang 1300cc, mobil ini memiliki tenaga bisa mencapai 55 horsepower dan torsinya 103 Nm. Untuk transmisi, ada 2 jenis, yaitu matic dan manual. Tapi untuk versi maticnya agak langka ya sob di Indonesia. Kelebihannya, modelnya long lasting, tidak termakan zaman, bahkan sampai saat ini. Tenaga dan bobotnya mobil sinkron karena memang bodinya lebih ringan. Selain itu, mobil ini gesit dan lincah, cocok untuk semua umur dan harganya tergolong stabil. Tapi kekurangannya, mesinnya kurang bertenaga dan interiornya agak kurang mengikuti zaman ya sob. Kaki-kaki depan sering bermasalah dan agak limbung di kecepatan tinggi. Mobil BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8 km sob dalam kota, dan di luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12 km. Gak irit-irit amat sih ya. Ngomongin harga, sekarang ada di angka 35 sampai 45 jutaan sob, dan pajaknya cuma 600 ribuan. So, ini adalah pilihan yang paling menarik sob. Gimana menurut teman-teman? Tertarik buat beli? Oke, sekian dulu sob info dari Garasi TNT. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, dan bahagia dunia akhirat. Amin. See you in the next video. Tetap semangat dan segera dapat mobil impiannya. Dan I'll be back. Ciao.